Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fazila dengan NIM 230423111 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Zul Abdal SPD MPD. Tentang tugas proyek, langsung saja kita mulai presentasinya. Pendahuluan, latar belakang pengembangan produk baru di Starbucks adalah hasil dari strategi kewirausahaan yang berfokus pada inovasi berkelanjutan, kualitas produk, dan pengalaman pelanggan dengan memanfaatkan model waralaba untuk ekspansi global. Starbucks dapat mengembangkan dan memperkenalkan produk baru dengan efektif, menjadikannya pemimpin di industri kopi global. Ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana inovasi dan strategi bisnis yang kuat dapat mendorong pertumbuhan dan keberhasilan dalam industri kompetitif. Eh, Tujuan dan manfaat pengembangan produk baru di Starbucks bertujuan untuk menjaga rel- relevansi dan daya saing perusahaan di pasar yang selalu berubah, sambil mengingatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Manfaat yang diperoleh mencakup peningkatan penjualan, diver- diversifikasi dan risiko, risiko dan penyangkauan segmen pasar baru. Semuanya berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Lanjut pada kajian pustaka. Eh, Sebuah kajian pustaka yang mencakup teori yang telaah artikel berdasari isu perkembangan produk baru industri kopi dengan fokus pada Starbucks. Yang pertama, teori inovasi produk. Menurut teori inovasi produk, pengembangan produk baru merupakan suatu strategi penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan pertumbuhan bisnis dalam industri yang berubah dengan cepat. Teori ini menekankan pentingnya riset pasar, penelitian dan pengembangan, serta adaptasi terhadap tren konsumen untuk menciptakan produk yang eh, relevan dan menarik. Sumber dari Doxom M 2019 Innovation versi Short Introduction. Dua strategi pengembangan produk di Starbucks. Studi yang dilakukan oleh Kramer et al. 2020 mengevaluasi strategi pengembangan produk di Starbucks dengan menganalisis portofolio produk mereka selama beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menyoroti pendekatan Starbucks dalam menggabungkan inovasi produk dengan perubahan tren pasar, serta upaya perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif melalui diferensi produk. Tiga, pengaruh inovasi produk terhadap kepuasan pelanggan. Studi oleh Lee dan Kim 2018 menginvestigasi hubungan antara inovasi produk dan kepuasan pelanggan dan industri makanan dan minuman dengan fokus pada Starbucks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi produk yang berhasil diimplementasikan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas merek. 4. Model waralaba dan pengembangan produk Starbucks. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Sorenson dan Sorenson 2019, penulis meneliti hubungan antara model waralaba dan pengembangan produk di industri makanan dan minuman dengan fokus pada Starbucks. Studi ini menyelidik bagaimana model waralaba mempengaruhi strategi pengembangan produk dan ekspansi merek, serta dampaknya terhadap kinerja bisnis Starbucks. Lanjut pada analisis APKL. Kualitas. Pengembangan produk baru di Starbucks. Yang pertama, AKPL, aktualitas. Alasannya, Starbucks selalu mencari cara untuk menginovasi dan menawarkan produk baru kepada pelanggannya.
Tren minuman kekinian dan kesehatan semakin populer, yang membuka peluang bagi Starbucks untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren tersebut. Problematiknya, memberi alasan Starbucks perlu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi oleh produk yang ada saat ini. Contohnya, Starbucks dapat mengembangkan produk baru yang lebih sehat, vegan, dan ramah lingkungan. Ada kelayakan, alasannya Starbucks memiliki sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan produk baru. Perusahaan memiliki tim penelitian dan pengembangan yang besar serta infrastruktur yang luas untuk mendistribusikan produk baru ke seluruh dunia. Terakhir, layaknya. Alasannya, Starbucks perlu memastikan bahwa produk baru tersebut sesuai dengan citra merek dan strategi bisnis perusahaan. Perusahaan ini juga memiliki tim yang berkompeten untuk mengembangkan dan meluncurkan produk baru. Berdasarkan hasil AKPL pengembangan produk baru di Starbucks, tergolong menjanjikan, namun Starbucks perlu melakukan riset pada pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang terkait dengan pengembangan produk baru. Perusahaan ini juga perlu memiliki strategi yang jelas untuk meluncurkan dan memasarkan produk baru kepada pelanggan. Lanjut pada analisis USG. Analisis USG pengembangan produk baru di Starbucks untuk yang pertama alasannya pengembangan produk dapat meningkatkan pendapatan Starbucks dengan menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan produk yang ada. Produk baru dapat memperkuat loyalitas pelanggan dengan menawarkan variasi dan pilihan yang lebih banyak. Pengembangan produk baru dapat meningkatkan citra merek Starbucks seperti perusahaan yang inovatif dan terdepan. Sedikit alasan pengembangan produk baru dapat memakan biaya yang besar, termasuk pada penelitian dan pengembangan pemasaran dan distribusi. Produk baru mungkin tidak berhasil dan merugi. Pengembangan produk baru dapat memakan waktu dan melibatkan proses pengambilan keputusan. Gampang. Alasannya, Starbucks memiliki sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan produk baru. Perusahaan ini memiliki tim penelitian dan pengembangan yang besar serta infrastruktur yang luas untuk mendistribusikan produk baru ke seluruh dunia. Starbucks memiliki merek yang berkualitas dan basis pelangganan yang besar dan dapat dibantu dalam meluncurkan dan memasarkan produk baru. Berdasarkan analisis USG, pengembangan produk baru di Starbucks tergolong menguntungkan dan mudah untuk dilakukan. Namun, Starbucks perlu mempertimbangkan risiko dan biaya yang terkait dengan pengembangan produk baru sebelum memutuskan untuk meluncurkan produk baru. Lanjut pada analisis penyebab terjadinya isu. Analisis parsial penyebab terjadinya isu. Isu pengembangan produk baru di Starbucks mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kurangnya koordinasi dan komunikasi, budaya perusahaan yang tidak mendukung inovasi, dan kurangnya sumber daya dan keahlian. Starbucks perlu menganalisis secara mendalam faktor-faktor ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi agar dapat meningkatkan keberhasilan pengembangan produk di masa depan. Eh, Analisis parsial ada beberapa faktor yang menjadi penyebab isu pertimbangan produk di Starbucks. Yang pertama yaitu kegagalan dalam mengidentifikasi. Yang kedua, kurangnya koordinasi dan komunikasi. Yang ketiga, budaya perusahaan tidak mendukung inovasi. Empat, kurangnya sumber daya dan keahlian. Analisis parsial dampak dari isu. Eh, Isu pengembangan produk baru di Starbucks dapat berdampak negatif pada berbagai aspek bisnis perusahaan seperti keuntungan, reputasi, kepuasan pelanggan, semangat karyawan, dan peluang pasar. Starbucks perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu tersebut dan meningkatkan keberhasilan pengembangan produk baru di masa depan. Lanjut pada analisis
potensial solusi pengendalian isu. Mengendalikan isu pengembangan produk baru di Starbucks membutuhkan komitmen usaha dan kolaborasi dari berbagai pihak di dalam perusahaan dengan menerapkan solusi-solusi potensial yang telah disebut di atas. Yang yaitu melakukan riset pasar, yang mendalam dan berkelanjutan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan tren yang berkembang di kalangan pelanggan, membangun lantas tim lintas departemen yang berkoordinasi dengan baik untuk memperlancar proses pengembangan produk baru, menciptakan budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan pengambilan risiko, meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pengembangan produk baru, melakukan riset pasar untuk menentukan target pasar dan strategi pemasaran yang tepat untuk produk baru. Lanjut pada pembahasan. Pengembangan produk baru Starbucks diharapkan pada beberapa isu utama seperti gagal mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kurangnya koordinasi dan komunikasi, budaya penguasaan yang tidak mendukung inovasi, dan kurangnya sumber daya dan keahlian. Isu-isu ini dapat berdampak negatif pada berbagai aspek bisnis seperti penurunan penjualan dan keuntungan, kerusakan reputasi merek, ketidakpuasan pelanggan, dan kehilangan peluang pasar. Untuk mengatasi isu tersebut, Starbucks perlu memperkuat riset pasar, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, mendorong budaya inovasi, menginvestasikan sumber daya, mengembangkan strategi peluncuran yang efektif, dan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Dengan komitmen usaha dan strategi yang Starbucks dapat mengatasi isu dalam pengembangan produk baru dan mencapai kesuksesan di masa depan. Kesimpulannya, hmm, pengembangan produk baru di Starbucks memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga daya saing perusahaan. Namun, Starbucks perlu memperhatikan beberapa isu penting agar dapat mencapai kesuksesan dalam perkembangan produk, yaitu yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan baik melalui riset pasar yang mendalam dan berkelanjutan, membangun koordinasi yang efektif uh, antar departemen dan mitra yang terlibat dalam proses pengembangan produk baru, menciptakan budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan pengambilan risiko, menginvestasikan sumber daya yang cukup mendukung proses pengembangan produk baru, mengembangkan strategi peluncuran yang efektif untuk produk baru, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap proses. Saran. Selain itu, solusi yang telah disebutkan, Starbucks juga dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut. Membangun komunikasi pelanggan untuk mendapatkan masukan dan ide tentang produk baru. Berkolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi dan produk baru. Memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk baru dan berinteraksi dengan pelanggan. Dengan komitmen usaha dan strategis yang tepat, Starbucks dapat mengatasi isu dalam pengembangan produk baru dan mencapai kesuksesan di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.